Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Ini pertama kali ya kita ketemu sama-sama di sini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah ya. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ini kita rasakan sekarang di udara yang panas ini tetap ada kesejukan, ada suara burung-burung, pohon-pohon yang tumbuh. Itu semua adalah karunia Allah. Nah, di dalam tubuh kita juga, Pak, begitu kita membuka mata, itu sudah berlimpah kebaikan Allah kepada kita. Detak jantung kita, aliran darah kita, bahkan kedipan mata kita aja itu merupakan suatu nikmat buat kita. Coba kalau kita nggak bisa kedip 3 hari aja, Pak, gimana kira-kira? Mau nggak? Jadi kita berkedip aja itu suatu nikmat buat kita, Pak ya. Makanya ayo sama-sama, kalau belum hari ini kita menghayati hal tersebut, kita merasakan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita sekarang sadari itu dan kita ucapkan terima kasih kepada Allah, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur kepada Allah. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, sehingga bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil hisab. Nah, teman-teman sekalian, mungkin bertanya-tanya, ini mau ngapain sih gitu ya? Kita di sini ngapain? Kalau undangannya ngapain, Pak? Pengajian ya, alhamdulillah, berarti udah tahu. Jadi sebetulnya sih intinya sih makan siang bersama, Pak. Seperti tadi kita makan bareng, tetap menjaga protokol, sholat berjamaah, habis itu baru kita ngobrol-ngobrol lah sedikit gitu ya. Jadi kegiatannya cuma itu, Pak, itu ya. Jadi jangan bingung, oh ini ada acara apa lagi nggak? Ini juga bukan acara perusahaan, tidak bukan acara perusahaan. Saya pribadi ngajak teman-teman semua di sini kumpul makan bersama. Saya ingin mengenal lebih dekat teman-teman satu persatu, dan juga terlebih dari itu saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian, kegiatan kita hari-hari di pasir itu kita niatkan sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi, Pak, rugi sekali kalau kita pagi-pagi itu niatkan mau ke Pasirit, mau ke tempat kerja itu cuma cari duit aja. Apa bedanya kita sama kucing? Kucing itu, Pak, dia hidupnya nggak macam-macam. Jadi bangun, tidur, cari makan, ngisi perut, berkembang biak, selesai. Nah, kita masa kayak begitu? Enggak kan? Kalau di dalam Quran itu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Jadi tugas kita sebenarnya, Pak, cuma satu di bumi ini. Kita dilahirkan oleh ibu kita, nanti sampai menutup mata, tugas kita cuma satu. Sebagaimana yang diterangkan Allah tadi, yaitu menyembah Allah gitu. Jadi datangnya kita ke Pasirit, Pak, kita niatkan sebagai salah satu bentuk ibadah kita.
Kita niatkan seperti itu, Pak. Dan insya Allah dengan kita niatkan seperti itu, usaha kita, upaya kita berada di Pasirit, apapun yang akan kita lakukan di sini, itu tercatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Nanti kan ketika hari kiamat, mungkin kalau Bapak sekalian, teman-teman sudah dengar ya, udah sering dengar, amal kita itu ditimbang. Makanya disebut yaumil hisab, hari perhitungan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi di hari itu tidak ada yang luput dari perhitungan Allah. Sebesar biji atom pun itu akan diperhitungkan, dipertimbangkan. Hidup kita ini cuma sebentar. Bentar ya. Tiba-tiba Mas Handoko sudah berapa tahun? 20 tahun ada Mas di Pasirit? Hampir ya? 15 tahun. Mas Heru dari 2002 ya. Sudah berapa tahun itu? Nggak terasa, sebentar aja. Kalau kita tidak jalani dengan itu tadi, beribadah kepada Allah, rugi kita, Pak. Di dalam Quran itu banyak ungkapan-ungkapan orang-orang, manusia-manusia yang merasa menyesal karena tidak memperhatikan kehidupannya waktu di dunia. Sebagaimana yang mungkin kita sering dengar di dalam Quran, surat Al-Fajr, menceritakan kejadian ketika hari kiamat. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan demikian, kata Allah. Digambarkan jika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malak sofan sofa, dan datanglah Tuhanmu, kata Allah. Datanglah Allah diiringi oleh malaikat yang bergelombang-gelombang. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan ditunjukkanlah kepada orang-orang yang ingkar pada saat itu neraka jahanam. Yauma idzin, hari itu, pada saat itu, yatadzakkarul insan, teringatlah manusia. Mereka itu teringat begitu ngeliat jahanam itu, ngeliat neraka, barulah di situ ingat. Wa anna lahu dzikra, tapi tidak ada manfaatnya pada saat itu keingatannya itu, apa kesadarannya itu. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, aduh, aku telah menyia-nyiakan hidup waktu di dunia dulu. Seandainya, kenapa aku tidak serius mempersiapkan masalah ini. Jadi teringatnya, kesadarannya telat. Ketika sudah ditampakkan neraka jahanam, barulah kesadarannya tumbuh. Di situ baru tahu, baru sadar, baru. Nah, itu ya. Atau di dalam ayat terakhir dari surat Juz Amma, surat An-Naba ya. Di surat pertama di Juz Amma yatasa'alun, itu di ayat terakhirnya Allah juga menceritakan kondisi atau ucapan dari orang-orang yang menyesal pada saat itu. Yaqulu ya laitani kuntu turoba. Mereka berkata, aduhai, kiranya aku menjadi tanah saja gitu. Kenapa harus jadi manusia gitu? Karena ternyata berat di sana itu. Di hari kiamat itu nanti kita benar-benar menghadapi satu perhitungan yang dahsyat gitu. Teman-teman di sini ada yang pernah berurusan hukum nggak? Dengan polisi gitu. Di BAP, ada yang pernah di BAP nggak? Jangan sampai ya. Itu misalnya kalau di BAP tuh nggak enak. Kita ditanya-tanya, itu yang ditanya, itu lagi itu. Berkali-kali dipanggil, datang, diperiksa, itu aja enggak. Terus gayanya macam-macam kan. Tiap-tiap orang yang nanyain beda-beda. Ada yang galak, ada yang ini, ada yang itu, macam nggak enak, Pak. Jadi urusan proses seperti itu, investigasi gitu ya. Oh, atau yang kemarin aja dah. Mas Handoko.
Mas Handoko kemarin sama Mas Heru kan di semacam dalam tanda kutip investigasi ya. Itu aja kan nggak enak ya Mas. Seolah-olah kita dicecer terus, aduh takutnya ada kesalahan, di mana kesalahannya. Nggak enak kita. Nah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu. Terpikir terus tidur aja nggak bisa, terpejam-pejam mata nggak bisa itu. Terpikir aja, nggak mau hilang dari pikiran. Itu sudah. Nah di hari kiamat itu lebih dahsyat dari itu. Apa kita nanti nasib kita ini seperti apa ya Allah, sambil menunggu di padang mahsyar itu, sambil menunggu kita, karena orang begitu banyaknya dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita, sampai Nabi, sampai nanti hari kiamat itu dikumpulkan semua satu persatu, diteliti amal perbuatannya. Nah saat-saat kita menunggu di padang mahsyar itulah, disitulah yang paling berat kita seperti apa nanti ya Allah. Dan itu akan sangat tergantung dari amal perbuatan kita pada saat di dunia ini. Kalau kita termasuk yang banyak beramal soleh, banyak itu tadi mengisi kegiatan hari-hari ini dengan beribadah kepada Allah, meniatkan semuanya yang kita jalankan untuk menyembah dalam rangka penyembahan kita kepada Allah, maka insya Allah mulai sejak kita tutup mata di dunia ini sampai terus prosesnya itu insya Allah akan menjadi proses yang mudah buat kita ya. Kubur kita menjadi dilapangkan oleh Allah, menjadi tempat yang terang, ditemani oleh makhluk yang menyenangkan. Siapa itu makhluk yang menyenangkan yang akan menemani kita di kubur nanti? Itu adalah amal soleh kita, amal baik kita. Tetapi kalau kita bukan orang yang suka beramal soleh, maka teman kita di kubur kita itu nanti akan makhluk yang sangat menyeramkan, yang tidak enak. Bayangkan, di kubur, di tempat yang seperti itu, sempit, gelap, pengap, lembab, ditambah dengan ditemani oleh makhluk yang sangat tidak menyenangkan gitu. Yaitu siapa? Amal buruk kita. Kalau tidak diadakan kegiatan seperti ini, itu potensinya kita keasikan, lalai. Jadi ayo kita seminggu sekali kita seperti ini sambil makan bersama. Tujuannya apa? Enggak ada lain, cuma untuk mengingatkan kita semua bahwa kehidupan kita ini bukan hanya kerja, tapi juga lebih dari itu. Tujuan kita itu lebih mulia dari sekedar mencari perut, cari isi perut, kemudian berkembang biak. Kalau itu sama aja dengan hewan, tidak ada bedanya. Kita lebih mulia dari itu. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah, dan di dunia ini bukan segala-galanya. Nanti intinya kita akan diperhitungkan nanti di hari kiamat, dan di sanalah nanti di akhirat hidup kita sesungguhnya. Karena selama-lamanya kita di sana. Di dunia ini sebentar aja. Sebentar lagi selesai. Habis ini kita pulang juga tidak ada jaminan bahwa kita besok itu masih membuka mata, tidak ada jaminan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Nah dalam waktu dekat ini apa? Kan kita nggak tahu nih persiapannya misalnya kan. Ya sebisa-bisa lah. Gitu kan. Sebisa-bisa. Apa yang sebisa-bisanya sementara ini? Yaitu jalankan perintah Allah, jauhi semua yang dilarang. Nah itu sudah. Mungkin itu yang sebagai awalan perkenalan kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita. Semoga kita yang ada di sini semua ditakdirkan oleh Allah, diberikan petunjuk sehingga bisa mendekat kepadanya, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, dan juga semoga kita nanti bisa sama-sama lagi duduk-duduk seperti ini, tapi nanti insya Allah di surganya Allah nanti ya, bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.